Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me have I... Kiprah gemilang Maroko di panggung Piala Dunia Qatar tentu tidak membuat semua pihak senang akan hal tersebut. Berstatus sebagai perwakilan benua Afrika plus identik dengan mayoritas muslim, pasukan Singa Atlas dijadikan seperti antagonis oleh mereka yang tidak suka akan laju Maroko di turnamen ini. Memang orang hanya meyakini apa yang ingin mereka yakini. Namun karena kekuatan media yang berandil besar pada penyebaran informasi, kadangkala menimbulkan prasangka yang tidak seharusnya muncul. Dan untuk itu kali ini kami akan merangkum beberapa propaganda dunia barat yang sedang mengusik kebangkitan Maroko, khususnya di sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak. Check it out. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Media Jerman samakan selebrasi pemain Maroko dengan ISIS. Well, sebuah media televisi asal Jerman menayangkan sebuah tudingan yang mengklaim bahwa 3 orang punggawa Maroko terlibat organisasi ISIS. Hal itu terjadi lantaran Abdel Hamid Sabiri, Ilyas Hair, dan Zakaria Abu Klal lakukan selebrasi menunjuk ke atas yang mereka samakan dengan pose khas kelompok militan teroris tersebut. Entah isu yang ada di Jerman sudah terkupas tuntas atau bagaimana, mereka justru menampilkan topik yang murni karena Islamofobia dan menjurus ke narasi negatif tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Kelompok pro-Israel serang timnas Maroko karena selebrasi dengan bendera Palestina. UKLFI atau biasa dikenal sebagai kelompok pengacara pro-Israel yang berbasis di Inggris mengajukan petisi ke Komite Disiplin FIFA karena menurut mereka Maroko telah melanggar pasal 11 ayat 2 Kode Disiplin FIFA yang berbunyi acara olahraga untuk demonstrasi yang bersifat non-olahraga dapat dikenakan tindakan disipliner. Bagi mereka, Maroko yang selalu menyempilkan bendera Palestina pada tiap hasil gemilang yang diperoleh dianggap telah melanggar aturan tersebut. Namun gerakan kelompok tersebut tidaklah fair sebab mereka tidak menyertakan kampanye LGBT serta konflik Ukraina yang saat ini selalu digaungkan mayoritas sepak bola Eropa. Media Jerman serang selebrasi pemain Maroko dengan bendera Palestina. Jika channel Welt mengaitkan selebrasi Maroko dengan ISIS, maka Die Tageszeitung, media asal Jerman lainnya juga menyoroti kebiasaan Jerman yang selalu mengibarkan bendera Palestina. Media tersebut menyoroti kegemilangan mereka saat ini, dibalut dengan antisemit demi mengintimidasi bangsa Israel. Lebih lanjut, identiknya Piala Dunia Qatar ini dengan berbagai isu Islam khususnya Palestina, mereka bahkan menyebut bahwa tuan rumah yang dikaruniai finansial mendukung gerakan Hamas yang selama bertahun-tahun telah meneror Israel. Pasukan Israel menindak warga Palestina merayakan kemenangan Maroko. Di saat media barat mengkritik Maroko yang mereka sebut antisemit dan lain sebagainya, pihak yang mereka bela justru lakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Di Palestina, bukan di Israel. Saat warga setempat merayakan kemenangan Maroko, pasukan Israel yang dilengkapi senjata justru menyerang mereka dengan agresif. Bahkan anak-anak juga ikut menjadi korban kekerasan. Yang entah mengapa hal itu terjadi sampai sedemikian rupa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Media Spanyol ejek Maroko sebagai tim PBB. Masalah hal negatif memang tidak akan ada habisnya jika terus digali. Kini media Spanyol menyerang skuad Singa Atlas yang memang banyak diisi oleh pemain keturunan. Salah satunya adalah La Vanguardia. Mereka mengejek Hakim Ziyech dan kawan-kawan dengan sebutan tim PBB karena datang dari berbagai latar negara berbeda. Namun nampaknya Spanyol lupa satu hal, di mana skuad La Furia Roja juga diperkuat oleh berbagai pemain naturalisasi. Sebut saja Laporte yang berasal dari Prancis atau Ansu Fati yang bukan keturunan Spanyol tulen. Akibat cekcok politik, pemerintah Aljazair sensor euforia Maroko. Sama seperti bangsa Arab lainnya, masyarakat Aljazair yang sejatinya menikmati kegemilangan Maroko di pentas Piala Dunia harus terhalang pemerintah mereka sendiri karena konflik geopolitik yang mengusik kedua belah pihak 2 tahun belakangan ini. Bahkan menurut FIFA, pemerintah Aljazair memecat direktur jaringan TV Al Gerieni karena menampilkan gempita kemenangan Maroko di Piala Dunia. Piala Dunia Qatar buktikan Palestina masih jadi masalah yang belum usai.
Pro kontra mengenai pendudukan Israel atas Palestina yang semakin terlihat kala Qatar menangani Piala Dunia kali ini, lalu diantusiasi oleh bangsa Arab lainnya, menunjukkan bahwa perhatian dan rasa peduli kaum muslimin masih tertuju untuk bangsa yang masih dijajah tersebut. Normalisasi dan persatuan memang jadi visi turnamen kali ini. Namun, apabila masih ada rezim yang menjajah dan kerap berbuat keji di zaman modern ini, tentu hal itu tidak sesuai dengan visi yang dibangun oleh tuan rumah. Maka wajar, bukan hanya bangsa Arab yang memboikot media Israel, sebagian etnis lain nyatanya juga sadar akan pelanggaran hak asasi manusia yang kini sedang dilakukan Israel atas Palestina. Nah, Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Apapun yang menimpa Maroko, semoga mereka selalu diberikan jalan terbaik meraungi kompetisi Piala Dunia Qatar ini. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.